Halo semuanya, semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Dan kita saat ini jumpa lagi di edisi Monthly Budgeting bulan Desember. Semoga teman-teman tidak bosan ya dengan edisi budgeting seperti ini karena memang ini tuh akan continue terus untuk setiap bulannya. Aku akan share terus perjalanan monthly budgeting aku seperti apa tiap bulan. Di bulan Desember ini untuk porsi investasinya aku sisihkan 3 juta. Usahakan untuk porsi investasi itu minimal 10% teman-teman. Terus untuk fixed expense aku tidak terlalu banyak berubah. Bulan ini aku tetap harus alokasiin untuk cicil kontrakan juga. Jadi total biaya fixed expense aku adalah 7.040.000. Di variable expense ini untuk Desember ini agak banyak karena aku harus beli skincare, sabun muka aku habis. Jadi aku alokasiin 300.000 untuk skincare. Terus untuk social cost juga biasanya yang 300.000 aku alokasiin 500.000 karena bulan ini banyak teman-teman yang merit, jadi aku alokasiin lebih besar untuk social cost. Dan total biaya variable expense ini adalah 4.010.000. Biasanya setelah akhir bulan aku akan isi semuanya aktualnya berapa, dan jika ada sisa aku akan alokasiin, entah itu untuk kalau beberapa bulan lalu itu untuk tambah-tambah bayar kontrakan, tapi nanti bulan depan mungkin aku akan untuk sinking fund. Dan kalau yang saya kasih amplop warna hijau, gambar-gambar seperti itu, uangnya akan aku tarik tunai, kemudian aku akan masukin ke cash envelope. Setelah kita isi semua kolom, sisanya tinggal di summary. Aku masih ada sisa uang 350.000. 350.000 ini aku akan alokasikan untuk sinking fund aku. Di budget bulan Desember ini temanya aku dekor sendiri, aku gambar sedikit dengan tema lampu-lampu dan sedikit dekorasi Natal. Sambil menyelesaikan dekorasi, aku pengen share pencapaian yang udah aku capai sampai dengan akhir tahun ini, khususnya mengenai keuangan. Pencapaian pertama aku yang mungkin bisa aku banggakan lah ya, gak apa-apa ya sombong sedikit teman-teman, adalah aku berhasil ngumpulin dana darurat untuk pertama kalinya. Dulu aku nggak pernah berpikir bahwa dana darurat itu akan menjadi prioritas di dalam aku mengatur keuangan. Tapi benar-benar melalui pandemi ini aku belajar bahwa kita tuh harus sedia payung sebelum hujan. Dan syukurnya aku berhasil mengumpulkan dana darurat dalam waktu yang lumayan singkat. Untuk teman-teman yang masih berjuang untuk ngumpulin dana darurat, jangan pernah menyerah, karena inti dari kita menabung atau ngumpulin dana darurat itu adalah kita harus bersabar dan konsisten. Pencapaian kedua aku adalah aku udah mulai rutin untuk bikin budget bulanan, which is itu sangat bermanfaat buat aku pribadi sih. Dan aku sengaja bikin channel YouTube yang membahas tentang keuangan ini biar aku juga nggak cuman sesaat, tapi kalau aku bikin channel seperti ini kan aku berasa kayak ada tanggung jawab ke teman-teman untuk nyetor video. Jadi aku tidak bolong-bolong dalam bikin budget bulanan seperti ini. Tentunya aku butuh support dari teman-teman ya, dengan cara like, share, atau subscribe channel YouTube aku agar aku lebih semangat lagi di dalam bikin konten. Cara memulai budget bulanan ini menurut aku yang paling penting adalah kita harus ngumpulin niat dulu teman-teman. Soal uang sih itu urusan kedua. Yang penting itu kita ada niat dulu. Ketika kita ada niat, kita pasti bisa melakukannya.
Dan sebenarnya nggak ada alasan sih, kayak gaji aku aja nggak cukup atau apapun, karena sebenarnya mau gaji kita kecil atau gaji kita besar itu relatif. Mungkin gaji aku sekarang, kemarin ada satu temen yang komen, gaji kakak, umur kakak berapa, gajinya besar banget, seperti itu. Sebenarnya sih gaji besar atau kecil itu relatif ya. Aku sekarang kan udah umur 31. Terus aku juga pernah ngerasain kok kerja pertama kali gaji masih 800.000. Jadi memang butuh waktu untuk mencapai level tertentu, dan tentunya itu semua adalah rezeki dari Tuhan. Kita harus syukuri. Pencapaian terakhir adalah aku sudah mulai bisa rutin untuk nabung investasi dan untuk sinking fund. Terakhir aku di bulan ini aku kasih quotes adalah be grateful for what I have, karena aku mau belajar bersyukur apapun yang aku miliki dan yang Tuhan percayakan. Jadi ketika kita memiliki rasa syukur itu, kita dalam mengelola keuangan kita pun bisa jadi lebih gampang ya. Dan untuk memulai sesuatu yang positif, intinya kita mulai aja dulu. Better late than never. Lebih baik terlambat daripada kita tidak pernah mulai sama sekali. Kalau kita tidak pernah mulai sama sekali, kita tidak tahu hasilnya seperti apa. Tapi kalau kita udah mulai, setidaknya kita udah mencoba. Soal gagal itu wajar. Jadi lebih baik mulai dulu untuk membangun sesuatu yang positif. Untuk teman-teman yang masih muda, untuk yang masih pelajar, ataupun yang masih single under 30, sebenarnya kalian tuh punya satu kelebihan yang benar-benar menjadi aset kalian, yaitu waktu. Karena waktu itu adalah aset kamu terbesar untuk sekarang. Kamu punya banyak waktu untuk ngatur portfolio kamu dan investasi kamu. Sekian edisi Monthly Budgeting bulan Desember ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe apabila teman-teman enjoy dengan video yang aku buat. Thank you.